Shalom, haleluya, para pemirsa, jemaat Tuhan, para pendengar, di mana saja Anda berada, jemaat-jemaat Tuhan, para kudus Allah, yang pagi hari ini menyiapkan hati untuk bersama kita merenungkan bagian-bagian dari firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kristus dan sukacita ilahi menjadi milik kita sekalian. Haleluya. Hati penuh sukacita. Kita masih bisa bernapas, kita hidup sebagaimana kita ada, dan kita memuliakan Dia sepanjang waktu. Kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus menghidupkan firman-Nya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Mari sama-sama ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Mari jadikan kami
Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini, biarlah firman-Mu Tuhan diberitakan dan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas. Begitupun para pendengar, pemirsa di mana saja berada, sehingga firman-Mu benar-benar bermakna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa dan siap menyampaikan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Yesus Kristus kasihi, para pemirsa, pendengar di mana saja Anda berada, pagi hari ini saya akan membagi firman Tuhan dengan tema biarkanlah keduanya bertumbuh bersama-sama. Biarkanlah keduanya bertumbuh bersama-sama. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Ini hal yang luar biasa yang diangkat dari Injil Matius pasal yang ke-13. Saya mengutip ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-13. Kita bisa lihat sama-sama firman Tuhan itu bagi kita. Perumpamaan tentang seorang penabur. Kita semua tahu siapa itu. Ayat itu, bagian itu. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat itu berkata, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka ayat 10, datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Dan siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi hingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat yang ke-13, itulah sebabnya aku berkata kepadamu dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar. Saya baca lagi, lompat kepada ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi ayat pokok kita adalah Injil Matius 13 ayat yang ke-30. Biarkanlah lalang dan gandum itu bertumbuh bersama-sama. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, jemaat Tuhan sekalian, para pendengar di mana saja Anda berada. Mengenai pertumbuhan bersama pengikut Kristus yang sejati dengan anak-anak si jahat, anak-anak iblis yang menyamar sebagai orang-orang percaya. Hari ini gereja mengalami satu distorsi yang sangat besar. Hari-hari ini gereja mengalami satu kamuflase yang menyebabkan gereja ada pada persimpangan jalan. Hari-hari ini banyak di dalam gereja-gereja, bahkan di dalam persekutuan umat-umat Tuhan, iblis mengambil kesempatan menjadi malaikat terang di antara pelayanan-pelayanan yang begitu dahsyat dan luar biasa, sehingga menyebabkan gereja terkontaminasi
dengan hal-hal duniawi, dan gereja terkontaminasi dengan tipuan-tipuan dan rayuan manis kuasa si jahat itu. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, tetapi apa nasihat Tuhan di sini? Kita lihat bersama-sama di dalam Alkitab, begitu luar biasa. Ada 3 hal yang perlu diingat di sini. Biarkanlah mereka bertumbuh bersama-sama. Dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Ada 3 hal yang perlu diingat di sini. Yang pertama, selama zaman Injil, kedua kelompok ini akan hidup berdampingan. Artinya, orang-orang yang percaya kepada Kristus, pengikut Kristus sejati, dan anak-anak si jahat itu. Dari mana munculnya anak-anak si jahat itu? Alkitab katakan tidak jauh, ada di antara kamu, bersama-sama sebagai Kristen, bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Dan bagian pertama ini, selama Injil beredar di muka bumi ini sebelum kedatangan Kristus, kedua kelompok ini, kelompok Kristus sejati dan kelompok iblis, kelompok si jahat itu akan hidup berdampingan, tinggal bersama-sama. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu bisa melirik di kiri kanan, depan belakang, dan melihat situasi yang sedang terjadi di hari-hari ini. Allah tidak mungkin memerintah para malaikatnya untuk membinasakan anak-anak si jahat ini sebelum akhir zaman. Allah tidak mungkin memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk membinasakan anak-anak si jahat ini sebelum akhir zaman. Cepat yang Yesus Kristus kasihi. Kalau kita lihat di situ begitu luar biasa. Ayat yang ke-30 kita baca di sana tadi, luar biasa. Yesus berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Sebab pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, kumpulkan dulu yang jahat itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Jadi yang jahat itu akan dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu. Anak-anak Tuhan sejati, orang-orang pengikut Kristus yang sejati, kumpulkanlah mereka seperti gandum itu dan bawa mereka masuk ke dalam gudang Allah, bawa mereka masuk ke dalam lumbung-lumbungku. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, begitu luar biasa hari-hari ini. Kalau kita baca Injil Matius pasal 30 ayat yang ke-38, Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-38. Apa kata firman Tuhan di sana ayat yang ke-38? Puji nama Tuhan. Kita lihat. Di situ jelaskan begini, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Haleluya. Ayat 39 berkata, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat-malaikatnya. Haleluya. Selama zaman Injil ini, kedua kelompok ini akan hidup berdampingan, hidup bersama-sama. Yesus menabur gandum dengan kualitas terbaik. Yesus menabur gandum, tetapi iblis menabur lalang. Iblis giat selalu menabur lalang. Iblis sedang mengkandaskan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Iblis sedang menghalau orang-orang Kristen untuk tidak pergi ke surga. Iblis sedang menyeret orang-orang Kristen untuk tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Iblis sedang menyeret orang-orang Kristen dengan tipu dayanya. Dan hari-hari ini lalang dan gandum itu bertumbuh bersama-sama. Puji nama Tuhan. Kerajaan Allah terus dihadirkan di dunia ini. Dengan menganugerahkan Yesus Kristus datang ke dunia ini, sebenarnya Allah sedang bekerja untuk menghadirkan kerajaannya di dunia ini. Kerajaan Allah dihadirkan di dunia ini, namun lebih dari 2000 tahun yang lalu kejahatan dan dosa tetap ada di dunia ini. Bahkan di dalam gereja itu sendiri ada kejahatan-kejahatan yang terjadi. Bahkan di dalam gereja itu sendiri akan timbul para penyesat itu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, iblis aktif mempertahankan kerajaannya. Ingat,
Iblis aktif mempertahankan kerajaannya. Kalau Anda tidak hati-hati, Anda tidak menjadi orang-orang Kristen yang sejati, menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan penebusan Kristus itu, Anda akan terseret dan Anda bukan lagi bermerek sebagai gandum, tetapi Anda akan bermerek sebagai lalang itu. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ini hal yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tuhan ingin mengajarkan kita, membawa kita untuk melihat bagian-bagian yang luar biasa dari pertarungan ini. Ini kompetisi yang besar. Anda sedang berdiri sebagai gandum di antara lalang-lalang itu. Ketika murid-murid bertanya, apakah lalang itu harus dicabut? Yesus berkata, jangan, sebab ketika dicabut nanti, gandum itu pun akan ikut tercabut juga. Puji nama Tuhan. Jemaat Yesus Kristus kasih, iblis tetap aktif mempertahankan kerajaannya. Selalu ada orang-orang yang tidak percaya dan menyesatkan sesamanya. Selalu ada orang-orang yang tidak percaya dan menyesatkan sesamanya. Itulah lalang itu. Selalu saja ada orang-orang yang berkata sebagai hamba, tetapi sebenarnya bukan berhati hamba. Selalu saja ada orang-orang yang bersembunyi di balik kedok sebagai hamba Tuhan untuk melakukan perkara-perkara rohani, tetapi hidupnya jahat. Hidupnya tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Suka menyesatkan. Jangan sampai kita berhadapan dengan mereka. Saya dan Anda mudah tergoda untuk salah satu pintu masuk, atau kita mengucilkan mereka. Yesus tidak sepakat dengan sikap-sikap orang-orang Farisi dan Saduki. Jemaat Tuhan, gereja harus berdiri teguh. Jemaat campuran yang terdiri dari anggota yang berkualitas gandum dan anggota yang berkualitas lalang sekarang terdapat di mana-mana. Hamba-hamba Tuhan yang berkualitas gandum dan hamba-hamba Tuhan yang berkualitas lalang sekarang ada di mana-mana. Tentu saja selalu ada resiko orang-orang benar disesatkan oleh orang-orang jahat. Hamba-hamba Tuhan yang setia disesatkan. Jemaat-jemaat yang setia disesatkan. Puji nama Tuhan. Akan tetapi jemaat yang Yesus Kristus kasih, akan tetapi bahaya yang jauh lebih besar adalah kesombongan orang-orang benar yang berupaya melenyapkan setiap orang yang lemah dan yang dicap orang berdosa dari persekutuan dan lingkungan gereja itu sendiri. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasih, kita sedang berdiri di dunia sebagai gandum, tapi kita ada dalam pengaruh lalang yang sangat besar. Jauhilah semua itu dan hiduplah bagi Tuhan, hiduplah bagi Dia. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, Allah tidak mungkin memerintahkan para malaikatnya untuk membinasakan anak-anak sejahat sebelum akhir zaman ini. Ladang itu ialah dunia, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang itu adalah si jahat itu. Puji nama Tuhan. Tetap kuat, tetap teguh, sebab kita ada di antara lalang-lalang itu. Perumpamaan luar biasa. Tetap kuat, kita seperti domba yang ada di antara serigala. Puji nama Tuhan, haleluya. Berpegang terus pada firman-Nya. Katakan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Engkau, tidak tergoda sedikit pun. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasih. Bagian yang kedua, ada 3 hal yang perlu kita ingat di sini. Bagian yang kedua, perumpamaan ini tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk lain dalam Alkitab. Amin. Perumpamaan ini tidak bertentangan, tidak kontradiksi dengan petunjuk-petunjuk lain di dalam Alkitab. Sama sekali tidak bertentangan. Ya. Puji nama Tuhan. Petunjuk dalam Alkitab yang memerintahkan gereja untuk memberlakukan disiplin atas anggota jemaat yang berbuat dosa, hamba-hamba Tuhan yang berbuat dosa, dan mengucilkan mereka yang tidak mau bertobat dan yang palsu dari persekutuan gereja Tuhan di bumi ini. Firman Tuhan tegas. Anda tidak bisa bekerja melakukan A, berkata A dan melakukan B. Anda tidak bisa berkhotbah, Anda mengatakan A dan Anda melakukan B. Anda harus melakukan kebenaran. Apalagi dari mimbar, Anda harus berkata kebenaran dan melakukan kebenaran. Anda harus menjadi pelaku-pelaku firman, kata Alkitab.
Bukan hanya pendengar saja, bukan hanya pemberita saja. Tetapi khotbah yang sebenarnya itu adalah kehidupan kita. Khotbah yang sebenarnya itu adalah action kita setiap hari. Di gereja, di rumah, di pasar, di mall, di mana saja kita berada. Di rumah tangga kita. Itulah khotbah kita yang benar. Kita tidak bisa berkata kasih di atas mimbar dan kita tidak melakukan kasih. Kita tidak bisa berkata berlaku benar dan kita menipu di luar. Tidak sebenarnya, tidak seperti itu. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, pada akhirnya memisahkan dan mengadili laporan dari semua yang telah kita lakukan. Hendaklah kita berkualitas sebagai gandum, jangan sebagai lalang. Tuhan sendirilah yang akan menghukum dan menghukum para pendosa dan penyesat pada saat pengadilan nanti. Tuhan akan menghukum di dalam api yang bernyala-nyala kekal selama-lamanya. Dialah yang akan mengalahkan setiap orang yang sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka yang salah. Puji nama Tuhan. Alkitab katakan alat penampi sekarang sudah ada di tangan Allah, sudah ada di tangan Tuhan. Dia sedang menampi. Yang ringan akan terbang keluar, akan pergi terhempas. Tetapi yang berat karena firman Tuhan, dia akan tinggal terus sampai masa kedatangan Kristus yang kedua kali. Hendaklah hidupmu penuh dengan firman Tuhan. Hidupmu penuh dengan seluruh kekayaan ilahi itu. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Allah Bapa kita di sorga sangat mempedulikan kita. Oleh sebab itu, marilah kita membawa diri kita, pelayanan kita, keluarga kita untuk hidup dalam kualitas gandum bukan lalang. Puji nama Tuhan. Sebab perumpamaan ini Alkitab memerintahkan, Yesus memerintahkan gereja untuk memberlakukan disiplin atas anggota jemaat, atas hamba-hamba Tuhan yang berbuat dosa dan mengucilkan mereka yang tidak mau bertobat dan yang palsu ajaran-ajaran mereka. Mereka harus dikucilkan dari persekutuan anak-anak Tuhan, sebab mereka akan menjadi ragi. Mereka akan menghancurkan, mereka akan menjadi racun yang menghancurkan umat-umat Allah yang sedang didesain dan dipersiapkan untuk masuk dalam pesta anak domba Allah, menanti mempelai laki-laki itu. Mereka akan dirusakkan sebagai mempelai wanita yang akan tercerai-berai dengan sang mempelai laki-laki itu. Oleh sebab itu, gereja Tuhan, kita semua, kita harus tegas. Alkitab berkata kalau orang itu tidak mau lagi mendengar firman Tuhan, serahkanlah dia kepada iblis. Serahkan dia kepada iblis. Biar hancur tubuhnya. Mudah-mudahan jiwanya diselamatkan. Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasih. Tegas ya. Kalau Anda tidak setia, baik sebagai jemaat, sebagai pendeta, ada disiplin rohani yang perlu Anda tahu. Seringkali ada disiplin rohani dari gereja kepada jemaat, ada disiplin rohani dari kepengurusan gereja kepada hamba-hamba Tuhan dan mereka tidak menerima itu. Tapi saya mau beritahu bahwa Alkitab mengajarkan itu. Disiplin itu. Teguran yang keras, tough love. Ya. Ditegur dengan keras karena kasih. Ditegur karena mengasihi. Gereja belum pernah menegur karena membenci. Gereja menegur karena kasih. Oleh sebab itu, mereka yang hari ini hidup dengan model lalang itu segera bertobat dan hidup di dalam Kristus dengan label sebagai gandum. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, jemaat yang Yesus Kristus kasihi, yang ketiga, orang percaya yang setia harus senantiasa waspada terhadap semua unsur dan oknum yang ditempatkan iblis di semua bagian dari pekerjaan Tuhan. Kita harus sebagai orang-orang percaya senantiasa waspada terhadap semua unsur dan oknum yang ditempatkan iblis di semua bagian dari pekerjaan Tuhan. Iblis melakukan segala sesuatu untuk mengacaukan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu kita di sini dikatakan kita harus waspada. Sebagai gandum kita harus waspada. Dalam banyak hal mereka akan kelihatan seperti anak-anak Allah yang sejati, yaitu seperti guru-guru palsu. Dalam segala hal mereka akan kelihatannya seperti malaikat terang,
Mereka akan kelihatannya seperti anak-anak Allah yang sejati, tetapi sesungguhnya mereka palsu, karena mereka tidak melakukan firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 13. Saya baca 2 Korintus pasal 11 13. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata begini. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ayat 14 berkata, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jemaat Tuhan, hati-hati dengan bagian-bagian ini. Berbahaya, berbahaya. Ketika lalang dan gandum itu bertumbuh bersama, orang melihat kelihatannya seperti sama. Anak Tuhan, kelihatannya semua anak Tuhan, kelihatan semuanya hamba Tuhan, semuanya pendeta. Tetapi ternyata ketika mulai mengeluarkan bulir, mulai mengeluarkan buah, di sana ketahuan bahwa ini kualitasnya gandum, ini adalah kualitasnya lalang. Ini anak-anak Allah dan ini anak-anak iblis. Bahkan menyamar sebagai malaikat terang, kata Alkitab. Tadi firman Tuhan yang saya bacakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Sebab orang-orang itu kita katakan adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Para penyesat. Pada saat Kristus kembali ke bumi setelah masa kesengsaraan besar, dan pada akhir zaman nanti, dia akan menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Dia akan menjemput kita sekalian. Lihat Wahyu pasal 19. Di sana luar biasa. Nanti kita belajar sendiri di rumah kita. Wahyu pasal 19 tentang kedatangan itu. Dia akan menjemput orang-orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Jadi akan tiba masa penuaian dari orang-orang, masa penuaian dari orang jahat dan orang benar yang masih hidup di bumi ini. Yang jahat akan dikumpulkan dahulu dan dipisahkan dari yang benar. Ingat, kita yang benar akan dipisahkan dari yang jahat. Gandum akan dipisahkan dengan lalang. Domba akan dipisahkan dengan serigala. Luar biasa. Kambing akan dipisahkan dengan domba. Haleluya. Waktu itulah orang-orang benar, kata Alkitab, mereka akan bertunas dan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Haleluya. Mereka akan bertunas dan mereka akan muncul seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ini Alkitab luar biasa bagi kita hari ini. Dia menolong kita semua untuk menjaga hidup kita agar kita tetap hidup benar. Puji nama Tuhan. Matius pasal yang ke-13 ayat 43. Jadi apabila kita setia sebagai gandum, di sana katakan pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Dalam kerajaan Bapa mereka, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, hati-hatilah dalam hidupmu, tetap berkualitas sebagai gandum, jangan berkualitas lalang. Tinggallah di dalam Dia. Jemaat Tuhan, masa panen akan tiba, atau hari penghakiman pasti akan tiba. Jangan frustasi dengan fakta yang merajalela tentang kejahatan-kejahatan di sekitar kita. Jangan frustasi. Jangan melihat orang-orang orang-orang fasik yang kelihatannya diberkati. Jangan. Keselamatan kekal kasih karunia lebih mahal daripada harta dunia ini. Tetap berjalan di jalan Tuhan. Haleluya. Sebab orang-orang itu mereka tidak masuk dalam perhitungan Tuhan. Mereka cuma lalang. Tapi engkau sebagai kualitas gandum, engkau adalah orang-orang berharga, umat kesayangan Allah. Anda sedang berjalan, jalanmu sedang menuju kepada kekekalan, hidup kekal. Kasih karunia itu. Puji nama Tuhan. Jangan pernah merasa minder. Tetap ikut Tuhan, setia kepadanya. Tetaplah bertekun dalam kebenaran. Sampai pembenaran kita dinyatakan di hari Tuhan. Tetap hidup seperti gandum. Hidup seperti gandum. Tetap seperti gandum. Jangan berubah. Hidup seperti gandum. Jangan terima tawaran apapun. Tidak. Uang atau apapun. Tidak. Status sosial atau apapun. Tidak. Saya berstatus dan label saya berkualitas gandum. Bukan lalang. Haleluya. Gereja punya otoritas. Gereja punya harga diri. Dan itu begitu luar biasa. Jadi puji nama Tuhan. Kita harus tetap seperti gandum. Kesetiaan pada firman Allah berdampak positif dalam kehidupan beriman.
Kesetiaan kita kepada firman Allah itu berdampak positif, bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Daya ilahi akan mendorong kita untuk bertumbuh, berkembang, dan membawa pengaruh baik di sekitar kita. Gandum akan memberi pengaruh baik untuk menyelamatkan banyak orang. Pertaruhkanlah mutu gandum sampai musim menuai, yakni kedatangan Tuhan. Pertahankan mutumu, pertahankan kualitasmu, pertahankan kredibilitasmu sebagai gandum sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya, melakukan setiap waktu. Tuhan memberkati kita semua. Orang-orang yang setia, mereka akan dijemput, mereka akan dihentar oleh Tuhan, mereka akan dihentar oleh Yesus Kristus dalam kedatangannya yang kedua kali. Puji nama Tuhan. Biarlah kita mengambil bagian dalam bagian itu, bahwa kita pun diselamatkan ketika Kristus datang kedua kali dengan kerajaannya yang luar biasa. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguh mau kembali. Bertemulah di udara, oh senang sekali. Tetap berkualitas gandum, jangan terpengaruh dengan lalang, sebab engkau akan dijemput masuk dalam hidup yang kekal. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguh mau kembali. Pertemuan di udara, oh senang sekali. Satu kali lagi, satu kali akan ada, satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, haleluya, Dia sungguh mau kembali. Pertemuan di udara, oh senang sekali. Pertemuan di udara, oh senang sekali. Pertemuan di udara, oh senang sekali. Oh haleluya, Kau yang layak terima sembah, Kau yang layak terima pujian. Kami muliakan Engkau, Kau yang layak terima sembah. Glory, glory, glory. Haleluya, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat sabda-Mu.
Glory, haleluya. Kami tetap setia, setia. Haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus. Terima kasih Bapa. Beri kekuatan buat hamba-hamba Tuhan. Beri kekuatan buat setiap jemaat-jemaat, sehingga kami tidak tergoda oleh rayuan dunia. Kami tidak terhempas oleh tipuan setan. Kami tetap berkualitas gandum. Terima kasih Bapa. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, bersyukur kami telah mendengar firman. Hamba telah menyampaikan firman. Tanamkan sungguh dalam setiap hati-hati umat, agar firman-Mu bertumbuh berbuah, nama-Mu dipermuliakan. Bahwa kami terus bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus, menjadi gandum-gandum yang sejati. Umat-umat Kristus yang sejati, sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami akan menerima upah, mahkota kehidupan kekal selama-lamanya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang belum bertobat ditobatkan, dan hidup di dalam Tuhan. Baik jemaat hamba-hamba-Mu, nama Tuhan dimuliakan. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat Tuhan sekalian, terima kasih para pemirsa pendengar di mana saja berada yang sudah mengikuti siaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kita jumpa pada waktu yang akan datang. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.